Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ira MSI Ternate. Masih di suasana Lebaran, tak lupa saya ingin tetap mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali fitri dan kembali suci setelah menjalani 1 bulan penuh puasa dan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSI Ternate, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dari orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kosakata yang ada di Ternate. Jadi asal kalian tahu ya, saya ini aslinya orang Bugis Maros. Jadi kalian tahu kan, saya itu merantau di Ternate ini tidak mudah. Yang paling pertama yang saya rasakan kesulitan saat merantau di sini adalah kendala bahasa. Karena ternyata banyak sekali bahasa ataupun kata-kata yang saya tidak mengerti apa maksudnya, yang mungkin menurut saya sangat asing, dan alhamdulillah setelah sekian lama ada di sini, saya sudah bisa terbiasa dan sudah mulai mengenal. Dan sekedar info nih buat teman-teman nih, ketika kalian sudah berada di Ternate, banyak yang bilang ya begini, ketika kalian sudah berada di Ternate, 4 arah mata angin itu katanya semua hilang. Kenapa? Kalau misalnya kita di tempat lain, misalnya untuk menunjuk arah itu kita pakai barat, timur, selatan, utara. Tetapi ketika kalian berada di Ternate, kata-kata itu tidak berlaku. Kenapa? Karena di sini ternyata kalau kalian mau menunjuk arah tidak pakai kata-kata itu, tetapi begini, ke atas, ke bawah, ke daerah, ke laut. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa Ternate itu adalah sebuah kota yang sangat unik, unik dari segi makanan, budaya, dan yang paling istimewa bagi saya, yang paling mencolok ketika saya pertama kali merantau di sini adalah bahasanya. Jadi kita akan bahas beberapa kosakata yang ada sih sebagian yang sama persis dengan bahasa Bugis, apa itu, dan juga ada yang betul-betul baru bagi saya orang Bugis. Dan kita akan membahasnya 3 bahasa Ternate, Maro, Bugis, dan juga bahasa Indonesia. Silahkan disimak videonya. Dan pertama kita akan bahas dulu kata-kata yang sama persis dengan bahasa Bugis, tapi tentunya berbeda dong kalau bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada kata kursi. Kalau kursi itu adalah bahasa Indonesia, tetapi kalau bahasa di Ternate itu ternyata adalah kadera. Dan Bugis, bahasa Bugisnya juga kursi itu adalah kadera. Jadi itu sama persis. Itu bahasa yang sama. Yang pertama itu yang tadi, kursi, kadera, dan kadera. Kata yang kedua yang sama persis antara Bugis dengan Ternate itu, yang kedua itu adalah kalung. Kalung kalau bahasa Ternate itu rante, sedangkan bahasa Bugisnya juga itu tetap rante. Jadi sama. Jadi sudah ada 2 ya, antara kursi dengan kalung, rante dengan kadera. Wah, unik juga ya. Kata yang ketiga yang sama persis Ternate dengan Bugis itu, yang ketiga itu adalah doi. Kalau bahasa Indonesia itu uang, bahasa Ternate-nya doi, dan bahasa Bugisnya tetap doi. Jadi itu 3 kata yang sudah sama loh artinya. Wah, keren. Kemudian kata yang keempat yang sama persis artinya atau bahasanya, baik Bugis maupun Ternate, yang keempat itu adalah mobil. Bahasa Ternate-nya itu oto, sedangkan di Bugis kita memanggilnya juga oto. Sama lagi dong. Kalau setahu saya sih sampai sekarang, seingat saya sekarang itu yang baru saya itu 4 itu. Jadi buat teman-teman, siapa tahu ada yang bisa kasih masukan, silakan kasih komen bahasa
Ternate yang sama persis dengan bahasa Bugis. Jadi siapa tahu kalian bisa punya kosakata yang lebih banyak daripada saya. Mohon kasih kasih komen di bawah, dan siapa tahu kita bisa saling berbagi informasi. Baiklah, kemudian jadi ketika saya juga pertama di sini, banyak sekali kata-kata yang sangat baru bagi saya, yang saya juga sendiri bingung apa artinya, dan kadang juga saya masih salah dalam pengucapannya. Jadi bahasa Ternate itu bahasa yang sangat unik menurut saya, logatnya semuanya serba berbeda dengan kami orang Bugis, lagi di Makassar, lagi bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu sangat baru dan sangat unik. Kata yang pertama itu, yang pertama kali yang saya bertanya itu adalah, saat itu saya jaga kios waktu itu, dan ada orang yang ingin beli, dan kebetulan saat itu suami saya sedang keluar, saya baru datang, dan saat itu ada orang yang membeli dan dia mengatakan ada Warson. Saya bingung di situ, apa maksud dari Warson, yang mana barangnya. Saya tidak tahu Warson itu sejenis apa, saya tidak tahu, karena saya itu kan jualan sembako, jadi saya tidak tahu apa sih artinya. Akhirnya setelah saya pusing, dia juga pusing karena saya tidak tahu, tidak bisa menunjukkan barangnya. Akhirnya dia menunjuk, dan ternyata yang dimaksud dengan Orson atau Warson itu adalah sirup ABC, sirup lemon. Di situ saya ketawa sendiri, ternyata betul-betul berbeda penyebutannya mereka di sini dengan saya. Jadi makanya pertama itu bingung sekali, dan akhirnya saya mengerti bahwa ternyata Warson itu ternyata sirup lemon, dan di Bugis kita tetap menyebutnya sirup lemon sama. Teknik yang kedua yang mungkin sangat berbeda dengan bahasa Bugis itu, yang kedua itu adalah lipstick. Lipstick itu kalau di Ternate tidak disebut lipstick tetapi samengkel. Jadi lucu sekali. Jadi saya pertama kali dengar orang bicara dia sebut samengkel, itu saya tidak mengerti apa sih maksudnya. Ternyata itu adalah lipstick. Kalau di orang Bugis pasti menyebutnya gincu. Jadi sangat berbeda samengkel. Awal saya dengar kata samengkel itu saya ingat buah apa ya, ada sejenis buah. Saya kira itu sejenis buah, padahal ternyata itu adalah lipstick. Kata ketiga yang cukup membuat saya bingung ketika pertama kali ada di Ternate itu adalah kata pastiu. Pastiu itu saya tidak tahu dulu. Betul-betul saya saat dengar orang berbicara dan dia mengatakan pastiu, saya benar-benar pusing juga apa artinya. Dan ternyata di belakang saya baru tahu kalau arti dari kata pastiu itu adalah, bahasa Indonesia adalah bosan, dan bahasa Bugisnya adalah cau. Jadi kalau Anda cau, Anda bosan, berarti Anda pastiu. Kata ke berapa itu saya sudah lupa. Yang jelasnya kata berikutnya yang cukup membuat saya bingung di Ternate itu pada awalnya itu yang paling juga saya dengar ternyata itu kata tarada. Itu paling umum, sering orang sebut. Kalau ngana dengar orang bicara tarada, berarti ngana tahu dia itu orang Ternate atau setidaknya dia adalah orang timur. Jadi tarada itu kalau bahasa Indonesianya tidak ada, dan kalau bahasa Bugisnya itu degaga. Jadi kalau orang bilang dia itu tarada berarti tidak ada, dan berarti juga dia itu degaga. Jadi tiga kata ini hampir mirip sedikit. Kemudian kata yang paling umum nih, dan yang sangat berbeda juga dengan bahasa Bugis maupun bahasa Indonesia itu adalah kata sebut suami istri. Jadi kalau bahasa Indonesia yang suami istri, maka di Ternate itu kalian bisa kalau istri itu disebut, ada sih yang begini, ada yang bilang paitua itu adalah suami, maitua itu adalah istri. Sedangkan kalau orang Bugis memanggilnya itu baine si bawah lakai. Jadi cukup beda kan, jadi cukup membuat kalian pusing, tetapi setidaknya itu adalah memperkaya kosakata kita juga, dan memperkaya
budaya kita, budaya bahasa kita. Jadi itu tadi. Kemudian ada kata-kata nih yang unik. Satu kata yang memiliki ternyata tiga arti berbeda antara bahasa Indonesia, bahasa Bugis atau Makassar maupun bahasa Ternate. Kita kalau bahasa Indonesia itu berarti kita adalah beberapa orang. Tetapi ternyata ketika kalian berada di Ternate, kata kita itu bukan menunjuk kita atau beberapa orang, tetapi kita itu digunakan untuk sebutan untuk saya. Jadi tetapi ketika pindah lagi ke Bugis atau ke Makassar, kita itu artinya lain. Kita itu berarti Anda. Wow, jadi satu kata ini memiliki tiga arti yang berbeda, entah itu bahasa Ternate maupun bahasa Bugis Makassar. Jadi ini cukup unik juga sih buat kalian, pengetahuan buat kalian. Jadi jangan sampai kalau kalian ke Ternate harus tahu perbedaannya, jangan sampai kalian salah, orang juga akan bingung. Jadi itu tadi, kita itu kalau Ternate berarti saya, kalau di Bugis berarti Anda, kalau di bahasa Indonesia itu berarti banyak orang. Oke, masih banyak yang kita mau kasih tahu pengana, cuma sayang kita pe waktu ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Ini waktunya kita istirahat dulu. Jadi nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Saya belum terlalu lincah dalam berbicara bahasa Ternate, tetapi kalau sehari-hari kalau jualan itu sudah mulai lincah. Jadi artinya tadi ini sudah pukul berapa, jam 10 lewat, saatnya saya istirahat dulu. Jadi berikutnya kita akan lanjut di video berikutnya, masih membahas tentang kosakata bahasa Ternate. Jadi buat kalian, terutama orang Bugis yang mau kesini, kalian mesti belajar banyak, karena ada juga kata-kata yang mungkin biasa kita ucapkan dalam bahasa Bugis dan ternyata di sini sangat terlarang untuk disebut. Apa itu? Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.